Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan latihan soal mengenai sifat koligatif larutan ya, yang teori ya, teorinya. Nah, adanya zat terlarut dalam pelarut dapat mengakibatkan. Nah, oke, adanya zat terlarut dalam pelarut itu dapat mengakibatkan yang pertama tekanan uap jenuh pelarut lebih tinggi daripada tekanan uap jenuh larutan. Di sini lebih rendah. Otomatis salah ya. Seharusnya tuh tekanan uap jenuh pelarut lebih tinggi ya. Nah, ini salah ya karena ini lebih rendah. Kalau yang B, tekanan osmotik pelarut lebih, nah ini lebih tinggi, seharusnya lebih rendah ya. Tekanan osmotik atau P, lambangnya P ya, tekanan osmotik. Tekanan osmotik pelarut lebih rendah daripada tekanan osmotik larutan. Nah, ini lebih tinggi jadi salah. Seharusnya lebih rendah ya punyanya pelarut. Yang C, titik beku pelarut lebih rendah daripada titik beku larutan. Nah, ini salah juga, kebalik, seharusnya lebih tinggi ya. Jadi gini, pelarut ya, pelarut itu kan air ya. Kita anggap saja di sini pelarutnya air. Pelarutnya di sini air dan larutan misalnya ya larutan glukosa deh. Nah, larutan glukosa. Nah, jadi pelarut air itu kan 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Nah, ketika pelarut ini kita tambahin dengan sebuah zat terlarut, anggap saja deh glukosa. Jadi kan larutan glukosa tuh. Jadi titik bekunya ya. Titik bekunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Gitu ya. Intinya kalau kita tambahin zat terlarut ya, maka titik bekunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, ini salah ya. Seharusnya titik beku pelarut lebih tinggi karena 0 itu lebih tinggi dari minus ya. Di bawah 0 derajat berarti kan minus. Yang di titik didih pelarut lebih tinggi daripada titik didih larutan. Nah, ini salah ya. Titik didih pelarut anggap saja deh pelarutnya itu air. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Ketika kita tambahin zat terlarut, maka titik didihnya tuh akan semakin tinggi ya. Lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Gitu. Jadi kesimpulannya tuh gini ya. Nah, anggap saja deh ini ya, pelarut murni. Yang sebelah kiri ini punyanya ini ya, ini kita bagi dua deh. Nah, ini yang dekat itu pelarut ya. Ini pelarut. Di sini adalah titik beku ya, bagian sebelah kiri ini titik beku, ini titik didih. Ini suhu ya. Nah, suhunya di sini anggap aja 0, ini 100. Jadi ketika kita tambahin zat terlarut di bagian titik beku, maka suhu yang diperlukan untuk membeku itu turun ya, atau lebih kecil dari 0 derajat. Ini larutan, ini pelarut. Ini larutan, ini pelarut murni atau air. Nah, ini air. Air, larutan. Ketika kita tambahin zat terlarut, maka titik didihnya itu akan semakin tinggi. Semakin ke sini. Oleh karenanya inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Ya, peningkatan suhu ini namanya kenaikan titik didih. Sedangkan ini ya, dari 0 ke minus ini namanya penurunan titik beku. Gitu ya. Oke, yang di ini salah. Semoga aja deh kalian paham dari apa yang telah saya jelaskan. Kalau yang E ya, teman-teman, titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Nah, ini yang betul ya. Titik beku pelarut itu kan 0 derajat ya. Titik beku larutan minus, intinya di bawah 0 derajat ya, minus. 0 sama minus kan tinggi kan, lebih tinggi ke 0. Jadi jawabannya betul yang E. Kayak gitu ya. Oke, kita beralih ke contoh soal berikutnya.
Oke, nah ini soal selanjutnya ya. Sifat-sifat larutan berikut yang tidak dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut adalah, nah, jadi gini ya. Kalian harus tahu ini kan bab sifat koligatif nih. Nah, sifat koligatif larutan ya, adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, di sini yang termasuk ke dalam sifat koligatif larutan ya, penurunan tekanan uap atau delta P, penurunan titik beku masuk juga atau delta TF, kenaikan titik didih masuk juga delta TB, tekanan osmotik masuk juga P, kekentalan zat tidak termasuk. Jawaban yang E ya. Karena tidak dipengaruhi berarti yang bukan termasuk ke dalam jenis sifat koligatif larutan, berarti kekentalan zat ini nggak masuk. Kayak gitu ya. Oke, nah ini ya beberapa contoh penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Nah, ini kalian bisa baca ya. Penerapan sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan penurunan titik beku larutan. Nah, penurunan titik beku berarti kalau semisal dari 0 derajat turun ya jadi minus 0,2 misal ya. Nah, jadi penurunan titik beku larutan. Oke, kalau nomor 1 penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju di jalan raya. Nah, ini betul ya. Kok bisa betul, Kak? Nah, penjelasannya tuh gini. Jadi, kalau ada salju itu kan dingin banget ya, agar bisa menghangatkan, maka kita cairkan gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita taburin garam ya, maka si salju itu akan mencair gitu. Jadi titik bekunya akan semakin rendah ya. Paham ya? Anggap saja deh ya. Misal di Australia nih, nah suhunya 0 derajat. Nah, udah dingin gitu kan, dingin banget. Ketika ditambahin garam, titik bekunya yang tadinya 0 derajat turun jadi minus 0,2 gitu. Ya, jadi itu kan bermanfaat banget. Jadi nggak dingin-dingin banget dong kalau keluar. Kayak gitu ya. Semoga aja kalian paham. Nah, habis itu yang nomor 2 ini ya, penggunaan obat tetes. Nah, oke, nah penggunaan obat tetes ini ya merupakan penerapan tekanan osmotik ya. Nah, ini penerapan tekanan osmotik kayak gitu ya. Nah, kalau yang nomor 3 ini penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Nah, ini betul ya. Jadi gini ya, pada radiator mobil ya, kalau kita kasih etilen glikol itu titik bekunya akan semakin turun ya. Jadi ya radiator mobil itu dapat tahan lama di daerah yang beriklim dingin atau salju. Nah, begitu juga kalau etilen glikol ini kita tambahkan, maka titik didihnya itu akan semakin tinggi. Kalau di Indonesia deh gitu ya, kan panasnya ya gitulah, kalian mengerti ya. Jadi kalau kita tambahin etilen glikol, maka titik didihnya itu semakin tinggi. Yang tadinya 100 derajat umumnya ya, misalnya ya. Kalau kita tambahin etilen glikol misal jadi 106 gitu. Jadi dia mendidih itu atau memanas itu lebih, suhunya tuh lebih tinggi gitu. Jadi lebih tahan lama radiatornya, enggak cepat rusak, tidak cepat rusak gitu ya. Oke, jawabannya 1 sama 3 yang B. Nah, kalau nomor 4 ini pengolahan air tawar dari air laut. Nah, oke, buat pengolahan ini air tawar dari air laut ini menggunakan prinsip osmosis balik ya. Nah, osmosis balik itu apa, Kak? Nah, ini kalau mau dijelasin di video ini kan panjang ya. Jadi kalian cek aja di Google ya. Di Google pasti ada dan pasti lebih jelas ya. Osmosis balik, cari aja di Google nih. Nah, kalau ini penggunaan garam untuk membasmi keong emas ya. Ini masuk ke keong ya. Bentar ya, ingatnya dulu. Ini sama ya berarti keong. Ya, sama dengan ini.
tekanan osmotik ya. Nah, penggunaan garam untuk membasmi keong, tekanan osmotik. Betul ya. Nih. Oke, jadi jawaban yang betul ya 1 sama 3. Jawabannya B. Gitu. Oke gengs, karena sudah 10 menit ya. Kakak pikir sampai di sini aja pertemuan kita. Jangan lupa subscribe ya, anggap saja deh sebagai ungkapan terima kasih kalian ya. Sampai jumpa. Bye. Semangat terus ya belajarnya. Oke.